Pemuda ini adalah tabib sakti dengan keterampilan akupuntur yang luar biasa. Dengan kekuatannya dia bisa menghidupkan orang mati dan dengan mudah melumpuhkan seseorang. Lah tuh sampai ngangkang. Dan yang paling penting kekuatannya membuatnya menjadi rebutan para wanita cantik. Dari tante hot, kakak adik yang menggoda, dan bahkan muridnya sendiri. Pokoknya kalau sudah ahli, apem datang sendiri. Tetapi karena kekuatannya juga dia diincar oleh keluarga bangsawan. Gimana kesurannya? Kalau kalian suka film yang bening-bening seru dan nganu, ini cocok buat kalian. Langsung saja yuk, sikat! Berlatar belakang di pedalaman Cina, seorang gadis bernama Mei Hu sudah dalam keadaan sekarat karena penyakit otak kronisnya. Bahkan tabib Wu menyarankan untuk mempersiapkan pemakamannya. Namun kematian Mei Hu akan menghapus garis keturunannya. Lalu datang Wu Ming yang langsung melakukan 13 jarum roh dewa. Namun penggunaan jurus ini terlarang. Lalu kakeknya berjanji ketika Mei sembuh dia akan menikahkannya dengan Wu Ming sebagai balas budi. Jadi bisa disimpulkan keahliannya dibalas apem anget. 3 tahun berlalu, terjadi kehebohan. Salah satu orang terkaya di Cina, Presdiriang, sedang kritis. Dan siapapun yang bisa menyembuhkannya akan mendapatkan imbalan sebanyak 100 juta yuan. Dan tidak hanya itu, Ling yang merupakan cucunya juga siap menerima syarat apapun kalau bisa menyembuhkan kakeknya, termasuk menikahinya. Apa ora kentir, cantik banget, Mbok. Sementara itu, Wu Ming berniat pergi ke peradaban. Selain untuk menyelamatkan orang lain, dengan ilmunya, Wu Ming juga akan menikahi Mei Hu. Namun dalam perjalanan dia harus berhadapan dengan Raja Hutan. Makhluk sekuat apapun kalau sudah terkena titik lemahnya pasti akan kalah, termasuk si maung ini. Kali ini harimau itu harus tunduk di hadapan Wu Ming. Di sebuah balai pengobatan Boxi, terlihat seorang gadis tanpa busana sedang berobat. Dia bernama Yue, yang merupakan adik dari Ling, yang bahkan sekelas Profesor Li saja sudah menyerah dengan penyakit kakeknya. Wu Ming datang ke balai tersebut. Balai Baozi sangat elit, tidak sembarang orang bisa masuk. Terbukti Wu Ming langsung dihentikan oleh cewek cantik yang sebut saja Yanti, yang merupakan murid dari Tabib Xu. Kedatangan Wu Ming ingin menemui Tabib Xu karena ternyata Tabib Xu adalah muridnya. Namun karena menekan titik Xianju, Wu Ming membuatnya ngangkang. Lah, cocok we, tinggal nganu. Wu Ming langsung mencari Tabib Xu yang malah menemukan Yue yang cuma pakai handuk. Insting Wu Ming sebagai tabib tahu kalau kakinya terkilir. Yue yang bisu dari kecil lalu berterima kasih. Wu Ming yang tidak tahu bahasa isyarat langsung memberikan pengobatan awal agar Yue bisa berbicara dengan menyuntik titik-titik tertentu. Yue bahkan terkejut dia bisa bicara. Wu Ming lalu pergi setelah menghubungi temannya. Dia lalu bertemu dengan pengawalnya yang bernama Li. Melihat Yue yang tersungkur, Li mengira Wu Ming sudah melakukan asusila. Di luar, Yanti yang masih ngangkang akhirnya dilepaskan. Yanti lalu melapor ke Tabib Xu tentang Wu Ming yang kurang ajar. Jelas dia marah karena Yanti dibikin ngangkang, padahal dia juga kepengin. Tapi amarahnya mereda setelah tahu kalau dia adalah Wu Ming. Yue tahu Tabib Xu adalah orang hebat. Dia juga mengaku tidak ada yang setara dengannya kecuali gurunya, yaitu Wu Ming yang bahkan bisa menyembuhkan penyakit Presdiriang. Wu Ming bertemu dengan Blekok untuk mencari angkringan. Di tempat lain bukan rahasia lagi, Ling adalah penerus perusahaan yang cantik. Tuh kan, bajunya aja bolong-bolong, apa orang masuk angin. Yue lalu menceritakan ada orang yang membuatnya bisa bicara, dan mungkin dia juga bisa menyembuhkan kakeknya. Namun Ling tidak menggubrisnya.
Esok paginya, Wuming menemui keluarga Meihu. Wuming ingin memenuhi janjinya untuk menikahi putrinya. Namun balasannya setelah Wuming menyembuhkan Mei adalah penolakan dari ibunya yang berwajah maco yang langsung menolaknya begitu saja. Mei juga mengingkari janji yang dibuat kakeknya dulu. Lalu datang pemuda kaya karena bapaknya yang bernama Yang. Sebagai ibu yang dulunya suka nguli dan hobi panjat pinang, punya keinginan agar anaknya jangan sampai miskin, sehingga dia menjodohkannya dengan Yang Singsuki. Wuming menghibur diri di angkringan Pak Doeng. Tujuan awal pergi ke kota adalah menyembuhkan Mei, tapi dia ditolak. Jadi, dia berniat membuka klinik tong-tong. Yue lalu datang yang ingin mengundangnya untuk mengobati kakeknya. Lalu datang si pekok yang mengajaknya gelut. Lily lalu mengingatkan jangan berani mengganggunya karena dia keluarga Yang. Sampai akhirnya terjadi baku pukul, dan tak hanya diam, Wuming pun membantunya. Dengan mudah Wuming melumpuhkan para bajindul itu. Namun si pekok mengancam kalau kakaknya akan melawannya. Datanglah si kakak itu, si Jengger. Dengan tenang Wuming akan menghadapinya. Sampai Lily memberitahu bos dari Jengger untuk jangan macam-macam. Wuming masih merendah kalau dia bukan tabib hebat, sehingga Lily membawa Yue pergi. Padahal ini kesempatan, dan sebelum pergi Pak Doeng meminta ganti rugi. Karena tak punya uang yang cukup, dia berniat kabur. Namun Wuming langsung tahu kalau Pak Doeng ini rudal balistiknya nggak bisa bangun. Terlihat dari istrinya yang sewot, lama nggak dikenyot. Oneng langsung memberitahu kalau Wuming melakukan kejahatan. Sampai Doeng merasa rudalnya kembali aktif dan langsung mengajak bercocok tanam. Blekok kembali lagi berdalih katanya cari duit, bukan kabur. Di klub malam, Bos Lei bertemu dengan Long, salah satu sultan di kota itu. Lei menegaskan untuk jangan mengusik keluarga Yang karena berbahaya, apalagi jika Ling mengalami insiden. Ditambah klub malam ini milik keluarga Yang. Namun Long malah menyuruh Lei menarik anak buahnya dan mengancamnya dengan sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Wuming juga menuju klub itu, tapi tanpa tanda kartu anggota khusus, jelas dia ditolak. Wuming sebenarnya dengan mudah mengalahkannya, namun datang Ling yang cantik bener ini. Wuming hanya ingin menemui Lei, tapi Ling yang terbiasa kalau harta adalah segalanya, langsung mengusirnya. Wuming lalu mencari cara lain. Di dalam Long sudah menyiapkan ramuan yang bakal membuat siapapun wanitanya bakal kekatelan. Dan tak cukup sampai di situ, Long juga meminta untuk dirinya karena otongnya agak lemes. Senjata siap, jebakan juga sudah dilakukan. Ling menemuinya, tetapi Long menyuruh semua ajudannya pergi karena ada pembicaraan terkait perusahaannya. Awalnya Ling menolak minuman yang disiapkan, lalu Long mendesak akan gagal kerjasama dengannya hingga Ling terpancing. Ling terjebak karena egonya sendiri. Presdir yang melemah membuat anaknya si Baron, paman kedua Ling, pasti akan mengambil alih. Keadaan itu akan melemahkan posisi Ling dan Yue. Baron meminta kerjasama dengan Long, namun Long akan mempertimbangkan kalau Ling akan menjadi istrinya. Karena tahu Ling pasti akan menolak, Long menggunakan cara licik. Obatnya mulai bekerja. Long dengan mudah mengontrol Ling. Ajudannya juga tidak bisa menolongnya.
Ling dalam bahaya karena menghadapi musang birahi. Long mulai bersiap membuat video yang lebih dari 19 detik. Tangannya mulai bergerilya dan sebagai orang kaya pasti Wangi nggak bakal bau ikan asin. Namun kedatangan Wuming pasti tidak dalam rencananya. Padahal rudalnya siap meluncur. Wuming ingin mencari Lei. Karena sudah birahi, Long langsung mengusirnya. Dengan ilmunya, Wuming tahu peredaran darah Long cepat dan dikuasai oleh nafsu sehingga meredakannya. Wuming juga tahu Ling dalam pengaruh obat yang sangat kuat. Wuming bersiap meredakan efek obatnya, namun Ling sudah dalam keadaan birahi langsung melakukan. Long hanya bisa melihatnya. Dengan beringas, Ling melakukan pengemprotan. Dan untuk adegan yang maju mundur bisa ditonton di peternakan terdekat. Di tempat lain, Yue terkejut mendapat info kalau beberapa waktu lalu ada aktivitas di pita suaranya. Kemungkinan rangsangan yang dibuat oleh Wuming memang bisa menyembuhkan suaranya Yue. Di tempat lain, setelah rambut ketemu rambut sama-sama lemes, akhirnya Ling tersadar. Jelas Ling terkejut dengan yang terjadi. Namun semua bukti ada di ponselnya. Dan terlihat siapa yang lebih dahulu beraung-beraung. Mereka berdua sama-sama baru pertama kali. Dan Wuming siap untuk menikahinya. Walau sudah terjadi, Ling tetap tidak mau mengakui hubungan mereka. Ling lalu memberikan uang agar Wuming tutup mulut atau dia akan dilenyapkan. Latar belakang yang bergelimang harta, Ling merasa semua bisa diselesaikan dengan uang. Padahal ya emang bener. Ling begitu kecewa dengan Lei. Di dalam terlihat Long yang sedang ditindas oleh Wuming dan terjadilah Blekok yang sedang menunggu Wuming melihat Ling yang sudah keluar, yang ternyata ajudan Wuming sudah diserang dan diancam sehingga tidak sempat menolong Ling. Ling tahu kalau Wuming pasti tidak akan selamat, jadi dia kembali lagi ke dalam. Namun jelas apa yang diucapkan Wuming membuat orang-orang di sana bertakon-takon. Long dipermalukan, jelas Wuming akan menjadi targetnya. Wuming percaya rudalnya yang sudah ditanam akan menjadi ikatan untuk selama-lamanya. Blekok menemui Wuming yang melihat banyak bekas lipstik, pasti habis nganu. Akhirnya Wuming bertemu dengan Lei yang mengingatkan apa yang dilakukannya kepada Long pasti akan ada konsekuensinya. Namun Wuming tidak menghiraukannya, malah langsung memerintahkan Lei untuk melepas celananya. Loh, apakah pengen weruh salak pondok? Padahal, Wuming hanya ingin melihat kaki Lei yang sudah lumpuh. Dari segi fisik tidak ada masalah. Sesuai dugaan, kakinya yang lumpuh itu disebabkan oleh syaraf yang terjepit. Wuming lalu meminta 3 hal kalau dia bisa menyembuhkan kakinya. Namun perkataannya malah ditertawakan karena semua tabib hebat pun seperti tabib Shu tidak bisa menyembuhkannya. Lei yang sudah diterima Ing Pandu merasa akan percuma. Bahkan si Gepeng akan berdiri dengan kepala sambil makan kopet kalau Wuming bisa menyembuhkan kakinya Lei. Lalu Wuming melakukan Lei pasti sangat terkejut. Baru kali ini dia melihat kakinya bisa digerakkan. Wuming berjanji akan menyembuhkan kakinya kalau Lei mau membantunya. Dan untuk si Gepeng siap aja dicarikan tai kotok seember. Yue mendapat info latar belakang Wuming, termasuk pertunangan Wuming yang dianggap hanya mencari uang, tetapi Yue tidak langsung mempercayainya. Pengobatan sudah selesai, sungguh ajaib, Lei langsung bisa berdiri. Blekok langsung jadi manajernya karena tahu Wuming sangat hebat. Bahkan Lei langsung menganggap Wuming sebagai saudara angkatnya. Lei juga berjanji pasti akan membantunya.
Wajah Meihu memang cantik, beruntung sekali tidak mirip ibunya. Dia sebenarnya menolak dijodohkan dengan Yang, karena yang kaya itu orang tuanya. Meihu punya kriteria sendiri, yang ganteng, baik, mapan, tidak merokok, tidak judol, tidak selingkuh, dan tidak mungkin. Oleh karena itu ibunya menyuruhnya lebih realistis, karena cinta nggak bikin kenyang. Tidak apa kaya musang, yang penting kaya raya. Nampaknya penyakit Mei kambuh kembali. Ibunya jelas panik dan saya juga panik melihat wajah ibunya yang panik. Mei masuk rumah sakit. Ini kesempatan yang untuk memberikan perhatian. Namun bukan kasih sayang yang tulus, hanya hawa nafsu yang ditunjukkan. Ibunya memberitahu kalau hanya gula darahnya yang rendah, lalu pergi lagi dan memberikan kesempatan Meihu dan Yang untuk berdua. Terlihat Mei menolak karena hatinya memang menolaknya. Meihu juga ternyata tidak suka musang, tetapi Yang punya banyak cara untuk mendapatkan Meihu. Salah satunya dengan mengancam keselamatan kakeknya, karena hanya tabib Xiu yang bisa menyelamatkannya, dan hanya Yang yang bisa memiliki aksesnya. Lei jelas sangat senang kakinya bisa berfungsi. Sekarang dia bisa memakai gaya helikopter. Gepeng menyarankan untuk merekomendasikan Wuming ke keluarga Yang. Tetapi menurut Lei, keadaan presidir yang seperti ini malah akan menguntungkannya. Meihu dan kakeknya sudah di kediaman tabib Shu dan tak sengaja bertemu dengan Wuming. Namun ibu Mei, sebut saja Tukinem, mengira kalau Wuming mengikutinya. Padahal Wuming sendiri memang ingin menemui muridnya, yaitu tabib Shu. Karena terdengar gonggongan Tukinem, penjaga mengingatkan untuk jangan berisik. Wuming memberitahu ingin menemui tabib Shu sebagai muridnya. Mendengar itu jelas nggak ada yang percaya, bahkan Mei pun menghinanya kalau omongan Wuming bener, dia rela mencret. Yang mencoba menemuinya, tetapi tetap saja kalau tidak ada janji, tidak ada yang diperbolehkan masuk. Bahkan walaupun Bai Boishu sahamnya milik Yang, tetap saja dilarangnya. Tiba-tiba saja si kakek malah batuk, dan melihat itu Wuming melakukan... Bukannya berterima kasih, Mei malah marah karena kakeknya ditabok. Padahal kalau nggak ditabok, bakal meninggal. Keadaan kakeknya harus segera diselamatkan. Dari jauh, Yue mengamatinya. Wuming akhirnya tersambung dengan tabib Shu dan mengancam dalam 2 menit tidak datang, Wuming akan menghukumnya. Bahkan di sini, Lily saja tidak percaya dengan omongannya. Mei pun juga kesal, termasuk yang pasti menghinanya. Namun lihat saja, dalam 2 menit apakah tabib Shu akan keluar? Dan karena keributan ini penjaga pun makin marah. Namun Wuming tetap yakin tabib Shu akan datang. Sedangkan Tukinem ya perangas-perenges meremehkannya.